Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang senantiasa banyak diberikan kepada kita semua. Di antaranya itu nikmat untuk bisa merasakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk semangat ibadah ini betul-betul menghadirkan tambah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita dalam jalan hidup di dunia ini perlu adanya motivasi untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu ya. Jadi keingatan tentang beberapa pesan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum daripada itu, ini juga menjadi bagian daripada bekal khususnya untuk anak-anak santri, di mana sekarang anak santri pada statusnya menuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi tambah semangat. Perlu kita ingat kembali bahwa kita hidup di dunia ini tentu sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Tidak bisa kita terlepas terhadap kebutuhan namanya ilmu, baik itu yang menyangkut tentang ibadah maupun muamalah. Menyangkut tentang ibadah misalnya seperti hanya sholat saja, contoh sederhana, maka seorang harus mengetahui ilmu-ilmu terkait masalah sholat, baik itu berkait tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam urusan muamalah, misalnya dalam berbisnis. Nah, ini ada Pak Jiato, insya Allah ya, ada pakarnya, insya Allah, ahlinya ahli. Seseorang harus mengetahui bagaimana bisnis yang baik, bagaimana kemudian ada Pak Hendra, masya Allah ya. Bagaimana untuk kemudian berbisnis yang baik agar kemudian berkembang, terus maju, terus kemudian bisa bermanfaat dan berkah. Termasuk dalam bermedsos juga, itu kita sudah menjadi hal yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kemudian kita realisasikan ya, dalam dunia maya gitu kira-kira. Semua itu ada ilmunya. Artinya apa? Aspek dalam kehidupan kita di dunia ini membutuhkan ilmu. Apapun bentuk dari apa yang kita rasakan, kita lakukan. Maka pentingnya di sini kita mengingat kembali bahwa dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa bima ta'malun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Jika dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan berilah kelapangan kepada dalam majelis, diawakan senantiasa memberi kelapangan untukmu, begitu ya. Nah, bila dikatakan berilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang
beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ini salah satu ayat yang kemudian berbicara tentang keutamaan ilmu. Nah, mungkin sebagai bentuk refleksi lah bagi kita ya, khususnya untuk anak-anak santri. Nah, dalam ayat tersebut diungkapkan bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kedudukannya pula. Nah, ini ya kita bisa lihat dalam realita kehidupan kita ya. Seorang guru misalnya, seorang kiai misalnya, mendapatkan kemuliaan di hadapan para murid-muridnya, para santri-santrinya, apalagi santri-santri di Jawa sana, begitu luar biasanya menghormati seorang guru, dan gak kebayang seperti apa. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu, anak-anak semuanya tentu bisa menjadi sebuah bagian daripada motivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Termasuk juga misalnya sosok seorang pimpinan perusahaan misalnya, atau katakanlah di sini nama Pak Haji, atau dan semua bapak-bapak di sini perannya menjadi bos gitu ya, mendapatkan kemuliaan terhadap beliau itu dari karyawannya, dari bawahannya. Kenapa? Ada ilmu, ada kedudukan yang senantiasa otitif. Bukan begitu ya Pak Haji ya? Anak buahnya pasti ya, pasti sangat-sangat menghormati, sangat-sangat kemudian sangat menghormati, sangat kemudian mentaati, muliakan. Ya, itu bagian daripada memang derajat yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berilmu dan senantiasa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu sebagian daripada keutamaan yang Allah berikan kepada senantiasa orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yatlubu fil amal salaqahu tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridwan li talibil ilm. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ardi wa hitam fi jawfil ma. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'ilil kawakib lailatul badr. Wal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman warathul ilma faman akhadahu akhadha bihablin wafid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nah ini seperti anak santri, masya Allah, maka Allah sediakan jalan baginya untuk menuju surga. Kalau hadis yang lain itu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahabahu ila jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka baginya jalan kemudian menuju surga. Kemudian beliau Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, dan sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Ridho kepadanya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, dari kata-kata itu, ternyata di hadapan kita ya ada banyak malaikat sedang membentangkan sayapnya karena ridho kepada kita. Dan orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua makhluknya yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Nah, ini yang perlu kita kemudian jadikan sebagai motivasi. Ternyata doa-doa dari para makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan bumi itu ternyata dicurahkan untuk para penuntut ilmu, untuk para orang-orang yang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan atas bintang-bintang di malam purnama. Kalau dalam kitab taklim itu ada keterangan, satu orang berilmu lebih susah dihadapi daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi bagaikan orang berilmu dengan orang ahli ibadah, ibadah dengan
serajin mungkin, semaksimal mungkin. Katakanlah nggak putus sholat duha, sholat tahajud, ibadah-ibadah yang lain, tapi ternyata tidak didasari dengan ilmu. Dengan orang berilmu satu saja, tidak ada yang tidak ada apa-apanya, walaupun jumlahnya 1000 orang, 1000 badai satu. Kalau kita lihat perumpamaan bagaikan bulan, ya, antara di atas bintang-bintang yang jutaan banyak bintang yang ada di atas sana dan bercahaya bulan, namun tidak ada apa-apanya begitu ada bulan dengan sinar, apalagi di malam purnama, hilang redup semua bintang-bintang itu. Luar biasa bukan orang yang berilmu. Dan sungguh para ulama itu pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Warathul ilma, barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Nah inilah kemudian salah satu motivasi untuk anak-anak santri khususnya, maka harus terus semangat dalam menuntut ilmu. Lebih kemudian menurut lagi bahwa Rasulullah SAW juga senantiasa menunjukkan kepada kita semua pentingnya kita belajar ilmu agama. Ilmu agama kemudian menjadi penting, bahkan kalau dalam satu hadis itu sampai Rasulullah itu ya, menunjukkan pentingnya ilmu agama dari semua hal duniawi. Wah, masya Allah ya. Ad-dunya mal'unatun, mal'una ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Rawahu Tirmidzi. Jadi dunia dan segala isinya itu terlaknat. Wah, begitu. Ya, Fajar, terlaknat semua yang ada di dunia. Kenapa terlaknat? Karena dunia itu berpotensi sekali untuk menjadikan manusia lupa dengan Tuhannya. Ya, apapun itu yang memang ada di dunia ini semua terlaknat, kecuali zikir kepada Allah. Kalau kita dikasih sesuatu dalam bentuk materi misalnya, kok ternyata menjadikan kita ingat dengan Allah, bukan lagi terlaknat, bukan lagi dunia, karena berorientasi pada akhirat. Kita punya sesuatu ini, sesuatu itu justru menjadikan kita semakin ingat dengan Allah, semakin kuat keimanan ketakwaan kita, justru malah menambah menjadi satu amalan ibadah yang baik. Ila dzikru, kecuali dzikir kepada Allah, wa mawalahu, dan bertakwa kepada Allah, menjadikan semua media untuk menambah keriduan, yaitu untuk menambah kasih sayang kepadanya. Sesuatu apapun itu dijadikan sebagai lantaran, media untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang keempat, orang yang berilmu, wa alimun. Jadi terkecuali mereka inilah yang kemudian tidak terlaknat, yang apa-apa ada di dunia. Wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu agama. Jadi empat inilah yang kemudian Rasul spesialkan, dikategorikan sebagai hal-hal yang tidak dikatakan sebagai sesuatu yang terlaknat, karena semua dunia dan isinya terlaknat. Masya Allah. Jadi ini bagian daripada sesuatu yang kemudian menambah bahwa pentingnya kita dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu dimanapun kita, baik via medsos ya, ada di YouTube, ada di Facebook, dimanapun kita bisa untuk menuntut ilmu, termasuk baca-baca buku dan seterusnya ya. Itu bagian daripada untuk kita senantiasa menambah ilmu, dan itu tujuannya itu menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan masalah ilmu, mungkin ini kita khususkan untuk tentang ilmu kali ya, itu ya anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan tambah semangat menghafal Al-Qur'an. Nah, sampai kemudian Imam Syafi'i rahimahullah itu mengaitkan masalah kebahagiaan dunia akhirat itu dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, hendaknya dengan ilmu. Kita tahu dari bapak-bapak, ibu-ibu
suksesnya ya. Dari ada Pak Haji Toha sukses dalam bidangnya ya, menjadi komandan, Masya Allah, karena ilmu. Ada Pak Haji Arto ya, sukses dalam berbisnis karena ilmu ya. Dan semuanya termasuk anak-anak pun kalau memang menginginkan kebahagiaan nanti dunianya, maka ilmu itu harus digali. Karena ilmu itulah kemudian bisa menjadikan dia untuk senantiasa bisa meraih kebahagiaan di dunia dengan ilmu. Apapun itu, maka kuncinya adalah ilmu. Dan kata beliau Imam Syafi'i, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dengan ilmu pula. Gak mungkin seseorang akan meraih kebahagiaan jangankan di akhirat yang sifatnya selama-lamanya khalidina fiha, di dunia saja yang hanya terbatas waktu kita ada di dunia ini. Itu pun kalau kita bisa untuk meraih kebahagiaan harus dengan ilmu, apalagi kehidupan kita yang panjang tidak ada batasnya nanti di akhirat, ya sudah pasti itu dengan ilmu. Semua itu dengan ilmu. Maka pentingnya kita kemudian sambil merenung begitu luar biasa tentang masalah ilmu. Bahkan kalau kita menginginkan, kata beliau, dunia akhirat yang menjadi tujuan bahagia kita, maka harus dengan ilmu. Ilmu inilah yang kemudian menjadikan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, maka pentingnya kita, khususnya untuk anak-anak santri dan semuanya yang menyaksikan, untuk senantiasa menjadikan hari-hari kita untuk selalu sibuk dengan ilmu. Paling tidak kita sisihkan waktu untuk kemudian bisa belajar, mensisihkan waktu untuk kemudian bisa membuka kita, membuka buku, kemudian mendengarkan dari YouTube, dari guru-guru kita, kemudian minta nasihat dan seterusnya. Ya. Karena apa? Sangat merugikan seseorang yang Allah beri kesempatan hidup di dunia ini, namun mengabaikan waktunya berlalu begitu saja tanpa diisi dengan ilmu. Sangat-sangat merugi. Padahal kalau kita betul-betul perhatikan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini. Kemudian Allah lengkapi dengan adanya mata, dengan adanya telinga, dengan adanya mulut, dengan adanya organ tubuh yang begitu indah. Ternyata kita menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas keutamaan yang tadi disebutkan misalnya, tapi itulah menjadi fitrah kita. Allah menciptakan kita dengan dibarengi ada perintah untuk menuntut ilmu itu sebagai fitrah bahwa kita lahir di muka bumi ini. Nah, tujuannya apa? Agar kita bersyukur. Nah, makanya dalam surat An-Nahl ayat 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan kemudian dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar engkau bersyukur. Poinnya agar engkau bersyukur. Jadi kalau kemudian kita diciptakan lewat dengan diiringi dibarengi dengan organ tubuh yang begitu indah, ada telinga, ada mata, ada mulut dan lain sebagainya, itu agar kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kita kemudian hadir di muka bumi ini. Ini ternyata menjadi satu ada tugas gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Penglihatan, terus kemudian pendengaran, hati nurani, inilah yang merupakan sarana kita untuk memperoleh ilmu ya. Untuk menuntut ilmu. Tanpa penglihatan susah kita membaca buku gitu. Susah kita mau menulis dan seterusnya. Tanpa pendengaran, mana mungkin kita mau bisa mendengarkan ilmu dari guru-guru kita.
dari alam semesta ini. Bahkan kita bisa mengambil ilmu dari adanya alam semesta ini. Hasil karena kita dikasih mata. Dengan ada pendengaran luar biasa, sehingga kita bisa mengerti ini, mengerti itu, karena ada guru kita yang menjelaskan. Mungkin karena ada orang lain menjelaskan, karena kita terdengar suara-suara, yaitu melalui telinga yang Allah titipkan kepada kita. Semua itu kita kemudian dapatkan, ada hati nurani, mengolah dan lain-lain sebagainya. Ternyata merupakan sarana yang begitu besar untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu sudah jelas. Maka pentingnya kita mengingat kembali bahwa menuntut ilmu itu adalah perintah wajib. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu adalah fardu ain, ya. Jadi wajib ya bagi orang-orang laki-laki maupun perempuan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sudah titipi semua anggota tubuh ini agar kita bisa kemudian menuntut ilmu. Salah satu tujuan Allah itu, maka poin-poin seperti itu, karena berkaitan dengan ayat tadi gitu. Kita nggak punya dan belum tahu apapun itu, maka dikasih sebelum hadir di muka bumi ini kenikmatan besar ini, sangat-sangat besar, ibarat. Iya. Ada telinga, mata, mulut, semua ini itu nikmat termasuk paling besar. Tanpa ini gimana kita merasakan hidup di dunia? Betul kan? Ya. Merupakan nikmat besar. Dan nikmat besar ini ternyata sudah Allah kasih semenjak kita di dalam kandungan. Sebelum lahir pun sudah Allah kasih duluan ini. Telinga, mulut. Terus kemudian kenikmatan besar ini nggak kita syukuri begitu. Hanya sebatas untuk melihat dunia, hanya sebatas untuk mendengarkan urusan dunia, hanya sebatas untuk bisa merasakan dunia saja, maka betul merugilah, sangat-sangat merugi sekali. Maka pentingnya di situ, kalau kita lihat terus sambil merenung gitu, ternyata betul juga bahwa kita hidup di dunia itu betul-betul harus kita iringi. Walaupun hanya seberapa waktu yang kemudian kita sempatkan untuk senantiasa menuntut ilmu, karena itu sudah menjadi ketentuan daripada Allah bahwa kita itu hidup di dunia itu memang harus diiringi, dibekali dengan ilmu. Tanpa ilmu, ya maka bisa bahkan menjadi kemungkinan besar seperti hanya tadi sholat, nggak akan sah sholatnya menurut pandangan syariat. Sholat tapi tanpa ilmu, tanpa mengetahui syarat rukun, tanpa mengetahui hal yang batal sholat dan seterusnya, besar kemungkinan sholatnya tidak sah. Termasuk hal yang lain pun gitu. Makanya pentingnya menuntut ilmu, termasuk juga dalam hal yang lain gitu. Nah itu bagian daripada perintah Allah. Salah satu hikmah Allah beri kita organ tubuh yang begitu indah, dilengkapi dengan seindah mungkin agar kita memang untuk senantiasa ilmu. Nah, dengan tujuan apa? Agar kita semakin kuat takwanya, keimanannya, semakin tahu jati diri kita, semakin kita paham apa visi misi hidup kita, semakin tahu kita hidup itu apa nanti yang harus kita lakukan. Itu nggak mungkin kita paham kalau tanpa ilmu. Padahal kita di dunia itu tidak lain tidak bukan, ya tujuan sudah jelas, sering disampaikan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dariyat ayat 56 ya. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jadi apapun profesi kita ya, kesibukan kita di dalam rumah, di luar rumah, apapun itu, ya, maka perannya kita menjadikan semua aktivitas itu bernilai ibadah. Itu kalau tanpa ilmu tidak bisa, susah dan tidak bisa. Padahal itu sudah menjadi visi misinya Allah menciptakan kita agar kita beribadah. Kalau itu kemudian kita jadikan
sesuatu yang kemudian bisa melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kepada kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah dan lain-lain sebagainya karena dunia ini, maka itu sangat berat resikonya di kemudian hari, khususnya nanti dia di akhirat. Nah, dan jadi itulah yang kemudian menjadi satu hal yang sangat-sangat penting bagi kita semua untuk senantiasa memanfaatkan segala waktu potensi yang ada untuk terus menerus menimba ilmu, karena itu bagian daripada hal yang penting untuk kita semua. Jadi tidak hanya sebatas kita akan diangkat derajatnya, kemudian diampuni dosa-dosanya, itu sudah menjadi fitrah kita hidup di dunia. Biar apa? Takwanya kita nambah, imannya kita nambah. Padahal dulu sebelum kita lahir ya di muka bumi ini sudah ada ikatan janji kan dengan Allah, begitu ya Sultan ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172 juga. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ayat ini sangat jelas sekali. Kalau kita lihat itu ya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak dan dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Sebelum kita lahir itu ya. Terus kemudian mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi dari situ sudah ada ikatan bahwa kita itu hidup, kemudian Allah dihidupkan. Sudah ada ikatan janji untuk senantiasa setia beribadah kepada Allah gitu. Untuk senantiasa setia beriman bertakwa kepada Allah. Sudah ada ikatan janji. Nah, kemudian kita lahir, maka untuk menguatkan itu semua biar kita paham. Karena Allah lahirkan tanpa dan tidak mengetahui sesuatu apapun itu. Maka kemudian Allah hadirkan Rasulullah, Allah hadirkan para sahabat, para tabi-tabi, sampai kemudian menjadi pewaris Nabi dalam hal ilmu, dalam hal lainnya. Ulama warahatul anbiya. Maka betul wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Jadi para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dunia, katakan seperti itu. Warathul ilma, akan tetapi mewariskan ilmu gitu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Nah, itu luar biasa. Nah, maka disitulah pentingnya kemudian kita bisa belajar dengan ilmu yang kita pelajari, terus kemudian berhenti di situ nggak terus belajar, itu juga bisa beresiko gitu. Padahal kita sudah belajar, katakanlah belajar tentang ilmu akhlak misalnya, sudah dapat teorinya dan seterusnya, tapi kemudian kita berhenti, tidak kemudian belajar lagi, beresiko pula, bahkan resikonya juga berat. Apa resikonya? Karena semua ilmu yang kita pelajari nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai sebuah hadis Nabi. Riwayat Tirmidzi ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Jadi tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima aflahu, usianya dihabiskan untuk apa? Nah, kalau anak santri enak jawabannya nanti ya. Engkau habiskan untuk apa usiamu? Untuk menuntut ilmu ya Allah. Itu aman insyaallah. Yang kedua, an jasadihi, jasadnya fima ablahu, digunakan untuk apa? Jadi jasad kita nanti akan ditanya oleh Allah. Untuk apa seharian kita, jasad kita? Untuk apa? Apakah orientasi yang kita lakukan dengan organ tubuh ini hanya untuk dunia saja? Padahal itu tadi dalam hadis yang tadi sampaikan, dunia mampu ngatur gitu. Atau justru memang ya realitanya menggali terus terhadap masalah dunia, tapi ternyata berorientasi pada akhirat. Itu
Itu semua akan ditanya oleh Allah. Dan yang ketiga, an ilmihi, dan ilmunya, mada fa'ila fihi, apakah dia mengamalkan atau tidak. Nah, ini yang berat ya. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mengamalkannya gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu gitu ya. Hartanya yang nanti akan ditanya, dari mana dia dapatkan dan dalam hal apa dia belanjakan. Jadi sumber masukan dari harta kita akan ditanya, pengeluaran apa yang kita gunakan, apa yang kemudian kita peruntukkan, ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ya, semua dari hal ini. Makanya innas sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati nurani semua akan ditanya oleh Allah. Tangan beraktivitas, aktivitas untuk apa ya? Aktivitas untuk apa dan orientasinya apa dan untuk siapa, itu semua akan ditanya. Mata semua juga akan ditanya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kalau kita kemudian sudah mendapatkan ilmu itu tidak berhenti di situ, maka terus gali. Nah, bisa mengamalkan ilmu itu ya karena ada ilmu yang kemudian Allah jadikan sebagai cahaya untuk dia mudah mengamalkan ilmu tersebut. Tanpa cahaya yang Allah berikan, cahaya kemudian hidayah, pertolongan dari Allah, petunjuk dari Allah, seseorang tidak mudah kemudian bisa mengamalkan itu. Karena tidak mudah mengamalkan ilmu itu ya, butuh perjuangan gitu. Dan tentunya tanpa ada pertolongan dari Allah, seseorang tidak bisa untuk mengamalkan ilmu. Yang memberi ilmu aja Allah, terus kemudian apalagi yang kemudian menjadikan kita dari ilmu itu bisa mengamalkannya, itu juga semuanya Allah. Nah, itu bagian daripada hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian bisa mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu maka apa kemudian dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita peroleh, tujuannya sebenarnya satu ya, untuk bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Pokoknya ada di situ. Makanya para ulama menjelaskan, man zada ilmuhu zadat khasyatu lillah. Barang siapa bertambah ilmunya, maka akan bertambah takutnya kepada Allah. Nah, ini poinnya dari situ. Wa man khasyallaha lam ya'sihi. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak bermaksiat kepadanya. Itu ambil ya. Nah, jadi kalau ambil teman-teman anak-anak semuanya, kalau sudah bertambah ilmunya, harusnya bertambah takwa kepada Allah sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia ini gitu. Nah, kalau sudah nanti kemudian mendapatkan ilmu, ternyata menambah ketakwaan, takutnya kepada Allah, nah itulah buah nanti akan didapat oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu bagaikan pohon yang akan menghasilkan buah, dan buahnya ilmu adalah amal soleh, amal kebaikan, termasuk bertambahnya ketakwaan, bertambahnya keimanan, bertambahnya kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan ya, yaitu untuk menambah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sangat penting sekali tentang masalah ilmu ya. Kalau kita gali terus begitu luar biasanya, dengan ilmu kemudian bisa menjadi bekal kita bahagia dunia akhirat, khususnya nanti di akhirat ya. Hadisnya banyak sekali ya, dalam hadis Arba'in juga ada itu majma'umun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadrusunahu ya illa nazal alaihim sakinah wa wajadu rahmah wa hafadhumul malaika wa darabuhum fi ma indahu. Wah, luar biasa. Jadi ketika kita kumpul-kumpul di dalam rumah Allah
masjid untuk apa? Membaca Al-Quran, mentadabburinya. Dalam hal ini yaitu tadi banyak ungkapan-ungkapan kemudian yang disampaikan, ya bahkan menjadi salah satu dalil motivasi untuk semangat dalam menuntut ilmu. Dalam Mujadalah ayat 11 tadi dari dibacakan. Untuk apa? Mempelajari ilmu-ilmu Allah, kecuali malaikat akan turun ila nazalat alaihimus sakinah, ya, ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah kemudian turunkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan bagi kita penuntut ilmu. Hati kita akan tenang, akan damai, akan sejahtera. Contoh misalnya, misal saja di antara kita mungkin ada yang merasakan sebuah problem dalam kehidupan, misal saja, tapi kemudian ilmunya bertambah tentang misalnya makrifat kepada Allah, misalnya saja, maka yang ada adalah ketentraman, kedamaian, karena sudah makrifat. Walaupun itu masalah, tapi ternyata kalau kemudian kita gali secara mendalam, ternyata ke masalah yang kemudian dihadapkan itu bagian daripada adanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita pelajari terus akan merasa tentram, damai, walaupun ada masalah misalnya, justru malah menjadikannya semakin kuat ibadahnya, ketakwanya kepada Allah. Ya, dengan adanya ilmu, lagi dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu mungkin frustasi, mungkin juga hal-hal yang lain yang seharusnya tidak diinginkan akan terjadi. Mungkin ada yang bunuh diri, mungkin ada yang kemudian mencelakakan sana, mencelakakan sini, dan seterusnya. Kalau tanpa ilmu, dengan ilmu maka akan terasa damai dan damai. Termasuk masalah amal misalnya, tanpa ilmu berefek yang fatal. Seperti halnya ya kita katakanlah misalnya dalam beramal, satu amal, misalnya orang alim, orang berilmu misalnya, ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan orang beralim nanti akan ditanya oleh Allah, dengan apa kenikmatan ilmu yang aku berikan? Ya Allah, aku berikan untuk berdakwah. Semua itu aku tujukan untuk engkau, ya. Niatkan untuk nanti ridamu, tahu kadzab, engkau dusta. Kalau punya ilmu itu agar engkau bisa dihormati dan engkau minta dihormati, tujuannya agar ingin dihormati, disanjung-sanjung oleh orang, karena tanpa ilmu, gitu. Termasuk orang yang dermawan, katakan begitu, dengan kenikmatan dikasih itu sama Allah, terus kemudian nanti ditanya untuk apa semua itu? Ya Allah, semua aku akan kasih, semua itu aku bagi-bagikan untuk mencari domu. Kadzab, engkau dusta. Engkau berbuat seperti itu akan dibilang sebagai orang dermawan. Kadzab, engkau dusta. Nah, jadi itu semua kalau tanpa ilmu itu, walaupun kebaikan pun yang kita lakukan itu juga beresiko tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu enak. Contoh misalnya kita dalam bersedekah misalnya, ya, kemudian kita bersedekah seterusnya. Nah, kalau kita dengan ilmu, maka akan mudah dengan kita untuk bisa ikhlas dalam bersedekah. Misalnya, semua yang mengendaki saya bisa sedekah adalah Allah. Bahkan yang saya pakai untuk sedekah juga Allah. Bahkan semua yang ada yang berkaitan dengan saya dan orang yang kemudian menerima sedekah ini semua adalah Allah. Kalau semuanya Allah, lah apa yang saya banggakan? Maka kalau sudah seperti itu dengan ilmu itu, maka akan bertambah keikhlasannya dalam, misalnya ini salah satu contoh saja, misalnya dalam bersedekah. Tidak ada kemudian diungkit, tidak ada kemudian dibicarakan dan seterusnya. Kenapa? Karena di situ dikembalikan semua kepada Allah. Termasuk dalam hal menghafal Al-Quran, ya. Anak-anak ini luar biasa. Itu kalau dengan ilmu itu luar biasa. Contoh misalnya, pas hafal Quran susah banget dihafal gitu. Satu ayat itu sampai 3 hari misalnya, ya, Iqbal, ya, Abi itu siapapun, ya, menghafal Al-Quran kok susah banget itu. Tapi dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan ilmu, maka yang ada adalah dia justru malah bersyukur. Dengan ilmu, ya Allah, ternyata dengan ayat ini yang merasa sekarang susah saya hafalkan, ini tanda-tanda ayat ini sayang sama saya.
Dan ayat ini yang nanti akan memberi syafaat kepada saya. Ya Allah, saya terima kasih Engkau beri seperti ini karena ada ilmu. Coba kalau ada ilmu, ya satu ayat ya susah, apalagi 30 juz. Aduh, ya sudah, daripada hafal-hafal taruh aja Qurannya atau pura-pura menghafal dan lain sebagainya tanpa ilmu. Semua itu kalau dengan ilmu bawaannya akan enak, akan nyaman, akan tentram dan damai. Itulah bagian daripada makna nazarat alaihim sakinah, ketentraman, kedamaian yang Allah berikan. Wabusyatul rahmah, belum lagi Allah akan limpahkan rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya Allah gitu bagi mereka-mereka yang senantiasa berilmu dan menuntut ilmu. Kasih sayangnya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis Nabi ya, yang berbicara tentang keutamaan kemuliaan orang yang berilmu ya, keutamaan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Bahkan jangankan kemudian orang menuntut ilmu, tempatnya untuk menuntut ilmu saja itu sudah disanjung oleh Rasulullah. Bahkan digambarkan sama Rasul riyadul jannah. Kan ada satu hadis itu, idza maratu bi riyadil jannah fartahu. Ya, jika engkau melewati riyadul jannah maka bersinggahlah, mampir. Kalau anak-anak sambil berarti nggak mampir, malah menetap di situ ya. Ya ibadah ya. Itu alhamdulillah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu riyadul jannah?" Kata beliau, Rasul menjawab, "Qala khilaful dzikir." Halaqah dzikir, halaqah ilmu, itu ternyata riyadul jannah, pertama surga. Nah, kita kalau melewati itu diperintahkan untuk mampir, bersinggah. Kenapa pentingnya masalah ilmu? Ya, itu bagian dari rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Karena bagian daripada hal yang luar biasa. Pada tempatnya saja itu. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada keterangan yang begitu luar biasa, sangat motivasi. Orang yang datang ke majelis ta'lim itu lebih baik daripada 1000 sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada menjenguk orang sakit 1000 kali. Lebih baik daripada bertakziah 1000 kali. Datang ke majelis ta'lim, masya Allah. Kalau kita kira-kira bisa nggak sholat 1000 kali, bertakziah, kemudian mengunjungi orang sakit, kita butuh bekal, butuh lain-lain dan seterusnya. Tapi dengan menuntut ilmu jauh lebih istimewa daripada itu, justru lebih baik. Karena bagian daripada ilmu. Kita sholat pun ya butuh ilmu gitu. Kita bertakziah pun butuh ilmu. Kita mengunjungi orang sakit pun butuh ilmu. Maka kita datang saja untuk menuntut ilmu itu ternyata luar biasa. Wa wasyadhum rahmah, yang paling menunjukkan kasih sayang Allah itu semua makhluk Allah akan memintakan ampun kepada kita. Wa kita fi jawfil ma, sampai ikan-ikan di dasar laut itu memintakan ampun untuk kita. Nah, ini yang paling membanggakan buat kita. Kalau kita sendiri yang minta ampun kepada Allah, mungkin belum tentu, mungkin, tapi harapannya selalu diijabah, diterima tobat kita, diampuni dosa-dosa kita. Namun kalau makhluk-makhluk Allah yang lain, gitu, apalagi malaikat-malaikatnya, gitu, memintakan ampun untuk kita, maka berguguranlah dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Itu salah satu keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh para penuntut ilmu. Maka dari situlah Bapak Ibu anak-anak rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita terus-menerus memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, termasuk anggota tubuh ini Allah kasih sehat, Allah kasih kemudian bisa bergerak, bisa kemudian merealisasikan, mengaplikasikan apa yang harus dilakukan oleh tangan, kaki, mulut, mata, pendengar, seterusnya. Itu semuanya bisa kita kemudian sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus di tempat-tempat khusus, tidak. Dimanapun kita bisa
gali, bisa lihat. Kita bisa menggali ilmu itu dengan melihat orang lain berbuat baik. Kita bisa belajar dari mereka. Ada orang lain berbuat ini, ternyata bisa kita gali ilmunya, kita bisa menirukan, kita bisa kemudian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa. Nah, dari situlah mudah-mudahan dengan adanya perintah kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, karena itu bagian penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kemudian kita gali, kemudian kita pelajari, menghadirkan kita untuk semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah, sehingga kita berharap dengan ilmu itu pula kita bisa bahagia di dunia, khususnya nanti di akhirat. Salah satu tanda-tandanya kita berharap nanti ketika kita wafat, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, gitu ya. Kenapa? Ya, karena kita tahu ada satu hadis ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Ada 3 ya, ketika anak Adam itu mati terputus semua amal kecuali 3, sedekah jariyatun atau ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Lah dari ilmu semua terputus, tidak ada lagi pemasukan pahala, tidak ada pemasukan amal dan seterusnya, tapi terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita bicara ilmu khususnya untuk anak santri, bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu, mungkin nanti di rumah ya akan sampaikan ya, terkait bagaimana belajar dalam kita ta'lim ya. Salah satu cara untuk bisa mudah mendapatkan ilmu itu semua dijelaskan di sana. Mungkin itu untuk bagian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang makalah yang ke-8 ya, tentang 3 perkara yang menghapus dosa. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kalau kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.